Tes, tes, tes. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan hari ini, kami mengadakan workshop mengenai Unity. Pertama, mohon maaf atas keterlambatannya. Lalu materinya akan disampaikan oleh Kang Rifki. Dipersilakan kepada Kang Rifki.
Terima kasih Mbak Vanin. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Dirvansyah, salah satu staf di PPTK juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Unity ataupun cara import Unity serta bagian-bagian komponen dari Unity. Di sini sebelumnya sudah pada menginstal Unity sebelumnya? Yang sudah pernah atau sudah diinstal? Silahkan dibuka saja mic-nya. Sudah. Oke, yang lain bagaimana? Sudah. Oke. Jadi mungkin pertama-tama kita akan buat project dulu ya. Sebentar, saya share screen. Nah, sudah terlihat? Nah, pertama-tama untuk yang akan kita lakukan setelah menginstal Unity adalah membuat project baru. Nah, bagaimana cara membuat project baru? Cukup mudah. Pertama-tama buka dulu Unity Hub-nya. Silakan dicoba untuk membuka Unity Hub. Nah, kalau misalnya kalian sudah membuka Unity Hub, di sini di bagian atas menu ada dua, yaitu ada Add dan New. Nah, untuk membuat project baru, kita klik New. Bagian sini. Nanti akan muncul panel baru. Di sini juga kita bisa melihat versi Unity-nya. Di sini saya menggunakan versi 2019.4.16 final 1. Atau misalnya kalian install yang lain juga masih bisa digunakan. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa dipilih. Jadi ada yang untuk 2D, ada yang 3D, dan lain-lain. Nah, pertama kita masukkan dulu nama projectnya. Silahkan diikuti saja. Bila ada yang terlalu cepat atau ketinggalan, silahkan bicara saja dan saya akan ulangi. Misalnya projectnya import Unity Asset seperti ini. Kita masukkan namanya, lalu lokasinya dipilih. Kalau default saya ada di D, Unity Project. Lalu kita klik create. Ditunggu saja. Apa ada yang kesulitan membuat project barunya? Jadi untuk lama waktu pembuatan proyeknya tergantung dari device yang kalian gunakan. Bila device mumpuni atau di atas standar dari Unity, maka semakin cepat juga membuat proyek atau import dan lain-lain. Bila di bawah standar atau pas di standar Unity, mungkin akan sedikit membutuhkan waktu. Seperti itu.
Oh, saya ada masalah crash, bentar. Saya buka kembali. Kita bikin. Buka kembali, kalau ada yang crash atau ini silahkan dibuka saja projectnya. Di sini kalau boleh tahu apa ada yang pernah menggunakan Unity atau engine game sebelumnya? Mungkin bisa cerita pengalamannya. Nah, di sini proyeknya sudah terbuka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di Unity serta fungsinya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan di sini ada komponen scene. Jadi komponen scene ini digunakan untuk kita membuat entah baik itu penempatan karakter atau membuat objek 3D, sebenarnya di sini juga bisa, atau membuat dan lain-lain. Nah, di sini kalian akan menempatkan tiap-tiap objek yang akan kalian buat di bagian scene. Contohnya seperti ini. Saya misalnya membuat nih, ada di sini yang kedua itu ada hierarki. Nah, hierarki ini adalah list-list objek yang ada di dalam Unity kalian. Misalnya ada objek, misalnya lampu, rumah, karakter, dan lain-lain, atau box dan lain-lain. Nanti semuanya akan ada di list ini, di hierarki. Jadi sebagai contoh, saya misalnya ingin membuat objek baru nih, misalnya objeknya dalam bentuk plan. Cukup mudah. Kita tinggal klik saja di hierarki, klik kanan. Mungkin yang baru menginstal hierarkinya dari sebelah kiri ya. Tapi saya pindahkan sebelah kanan biar lebih mudah. Jadi tergantung bagaimana kalian anaknya, bisa dipindah-pindah juga untuk bagian hierarki. Nah, misalnya saya ingin membuat objek baru nih di dalam scene Unity ini. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Klik kanan bagian hierarki sini. Lalu klik, misalnya saya membutuhkan objek 3D dalam bentuk, misalnya plan. Lalu diklik. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul plan tersebut di dalam scene. Nah, yang kedua, jadi tiap-tiap di Unity itu kita bisa memiliki banyak scene. Misalnya scene pertama untuk level 1, scene yang kedua untuk level 2, atau misalnya scene yang ketiga untuk main menu. Nah, kita bisa membagi-bagi scene itu berdasarkan fungsi-fungsinya. Tapi secara default, sini kita akan membuka satu scene, yaitu sampel scene. Kalian bisa lihat di sini di project, di bagian bawah. Nah, di sini project adalah untuk bagian list folder-folder yang ada dalam file Unity kalian. Misalnya ada file project untuk menyimpan file 3D, file musik, image, dan lain-lain. Nah, untuk menyimpan hal tersebut, kita masukkan di file project sini, bukan di hierarki. Nah, seperti ini. Jadi kita misalnya sudah punya plan dan juga sudah punya scene-nya, namanya scene-nya sample scene. Atau misalnya kalau kalian suka, kalian bisa bikin scene baru. Caranya mudah. Ke project di bagian bawah sini. Lalu kita klik bagian scene. Klik kanan. Di bagian scene. Ada create di sini. Lalu misalnya kita bikin scene baru. Kita cari scene di sini. Nah, di sini ada scene. Klik kanan, saya ulangi. Create.
misalnya scene. Nah, kita tinggal masukkan nama scene barunya. Misalnya tahun 1. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita masuk ke scene tahun 1? Tinggal kita klik 2 kali saja di tahun 1 di scene-nya. Maka kita akan masuk ke scene tahun 1. Bagaimana cara membedakan scene 1 dengan scene yang lainnya? Nah, kita bisa melihat kita masuk dalam scene mana itu di dalam hierarki. Misalnya, di sini ada nih namanya tahun 1. Oh, berarti kita itu sedang masuk di scene tahun 1. Atau misalnya kita masuk ke sampel scene. Wah, berarti kita sedang masuk ke sampel scene. Seperti itu. Nah, misalnya kita buka lagi. Plan. Misalnya tadi, klik kanan di hierarki. Kita masuk ke plan. Nah, di sini. Nah, untuk yang kedua, jadi setelah ada fungsi scene, hierarki, project, nah kita akan masuk ke bagian inspektor. Sebelah kanan, kalian bisa melihat di sini. Nah, di sini inspektor itu gunanya untuk men-setting apa-apa saja sih yang dibutuhkan oleh objek tersebut. Misalnya entah baik di posisi, bisa juga kita masukkan script untuk misalnya kotak itu berjalan, misalnya mesh-nya juga masuk ke sini, atau kalendernya juga kita bisa atur di sini. Nah, di sini misalnya ada posisinya di minus 28, Y-nya 59, Z-nya 0. Kita akan kembalikan objek ini ke tengah. Caranya, di bagian sini transform, karena transform itu untuk posisi. Di transform, kita klik yang menu 3 ini, di paling ujung, ada, lalu reset. Maka objek tersebut akan kembali ke objek tengah, yaitu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Caranya itu di mana? Di bagian sini, seperti itu. Nah, untuk bisa pindah-pindah, kalian bisa menggunakan klik kanan di bagian scene, menggunakan WASD. Seperti ini. Ini D, ini W, W untuk maju, S untuk ke belakang, klik kanan untuk kamera, seperti itu. Jadi seperti bermain game saja. Nah, untuk langsung ke objeknya, klik 2 kali di bagian hierarki. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengimport objek 3D yang kalian punya ke dalam Unity. Nah, pertama-tama saya akan share dulu link untuk bagian objek 3D-nya. Sebentar. Chat. Sebentar. Kalian bisa masuk ke forum PPTK. Jadi ada untuk bagian aset, ada di forum. Nanti juga saya akan share juga linknya di kolom komentar. Nah, untuk di forum, bagaimana cara mendownloadnya? Misalnya kita sudah masuk ke forum, sudah daftar. Lalu kita masuk ke Unity, di sini ada di bagian pos bawah. Lalu ke pertemuan 1. Nah, di sini ada materi serta link objek 3D-nya. Di sini kita bisa masuk. Nah, lalu kita klik link yang materi dan installer keseluruhan yang dapat diunduh. Kita klik saja. Saya berikan juga linknya. Serta
Nah, kalian silahkan buka kolom komentar untuk melihat materi serta aset yang akan di-download. Misalnya kita klik di sini, akan muncul link. Link tersebut akan mengarah ke halaman OneDrive. Di sini lalu ada namanya asetkota.zip. Nah, kita tinggal download saja. Udah. Kita download asetnya misalnya. Oke. Start download. Oke, misalnya seperti itu. Bagaimana? Apa ada yang kesulitan? Silakan dibuka saja mic-nya. Mungkin ada kesulitan atau kendala dalam mengikuti. Atau saya terlalu cepat juga bisa diberitahu. Nah, ya. Ada yang ingin ini? Silakan. Atau mungkin bila sulit atau koneksi kurang baik, bisa di kolom komentar. Saya akan baca. Ya, kenapa? Suaranya terputus-putus. Mungkin bila ingin disampaikan bisa lewat kolom komentar. Bila ini. Untuk link downloadnya ada di chat, silahkan dibuka linknya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu apa selanjutnya yang kita lakukan setelah mendownload aset kotanya? Nah, setelah kita mendownload aset kotanya, kita akan mencoba memasukkan aset kota tersebut ke dalam engine Unity. Di sini saya sudah download filenya. Di aset. Bentar, assets. Oh, belum di copy. Aset kota. Open folder. Misalnya saya simpan dulu di file lain biar di folder lain agar tidak tercampur. Nah, setelah kita mendownload aset kota tersebut, kita hanya tinggal mengekstrak aset tersebut. Klik kanan, ekstrak. Nah, di sini akan ada beberapa objek yang keluar. Jadi ada FBX, ada Max, ada objek juga, atau .mtl. Nah, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah .fbx. Jadi, cara untuk memasukkan aset tersebut ke dalam Unity cukup mudah. Yang perlu diperhatikan adalah file apa yang akan kalian masukkan seperti itu. Misalnya .fbx, .object, dan lain-lain. Itu perhatikan dahulu, lalu kita masuk ke bagian project sini di bagian bawah. Di project, misalnya di agen aset. Lalu kita membuat folder baru misalnya. Di aset, kan di sini sebelumnya sudah ada scene nih. Kita bikin folder baru, namanya misalnya aset kota. Seperti ini. Nanti akan muncul folder, namanya aset kota. Seperti ini. Kita juga bisa melihat, bisa langsung masukkan ke dalam Unity tersebut. Misalnya, kita tinggal drag saja, misalnya street environment.fbx ke aset kota.
Seperti itu. Nanti akan muncul loading. Lalu kita sudah bisa melihat bahwa aset kota tersebut sudah masuk nih ke dalam engine Unity dan sudah terbaca. Sebentar. Nah, lalu selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan dengan aset tersebut? Sebenarnya kita bisa langsung memasukkan aset tersebut ke dalam Unity seperti ini. Jadi caranya mudah. Kita drag saja objek tersebut baik ke hierarki atau ke scene-nya langsung. Bisa. Jadi misalnya contoh saya akan coba drag ke scene-nya. Seperti itu contoh untuk ngedrag ke dalam scene ataupun bisa melalui hierarki. Contohnya kita masukkan ke hierarki sini. Sama saja bisa. Mungkin yang nanti akan membedakan adalah bagian sininya. Jadi kita bisa layering-nya. Jadi misalnya untuk kalau kita masukkan ke sini, maka akan masuk ke layar-layar yang tidak kita ketahui, misalnya layar berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam hierarki, kita bisa tahu bahwa itu di layar berapa kita simpannya. Misalnya kita masuk ke layar kedua, seperti ini. Nah, kita sudah memasukkan nih objek 3D tersebut. Lalu kita bisa selanjutnya misalnya menambahkan karakter atau membuat pemandangan di sini. Kita bisa misalnya bisa membuat pegunungan, kita masukkan aset-aset gunung, aset karakter, pohon, dan lain-lain. Kita bisa seperti itu. Lalu ketika diimport ke dalam Unity, apa sih yang kita perhatikan atau kita cek? Nah, ada beberapa yang harus dicek itu. Yang pertama, pastikan kamera dan lampunya itu tidak ikut terimport. Jadi kalau kita cara settingnya di sini, kita klik saja aset kotanya, tidak perlu 2 kali. Nah, di bagian model di inspektor, ada model di sini. Nah, pastikan light sama kameranya itu tidak ikut terimport. Jadi kadang ketika kita membuat di Blender, di Maya, atau di platform pembuatan 3D lain, kameranya itu akan ikut terimport dan cahaya juga akan ikut terimport ke dalam Unity. Nah, itu bisa disable di menu inspektor ini. Misalnya kita tidak butuh nih kamera dan cahaya, di sini juga kita bisa melihat di bagian tone-nya bahwa ada kamera nih di sebagian sini dan lain-lain dan cahaya. Nah, di sini tidak akan terbaca semua, terutama kamera. Nah, misalnya kita tidak membutuhkan kamera dan cahayanya, kita bisa disable di bagian menu inspektor ini. Pertama, kita klik saja objeknya di bagian project. Lalu di sini ada import light dan kamera. Nah, itu langsung kita on checklist saja. Misalnya kita tidak butuh kamera dan light dari misalnya Blender-nya sudah kita import sebelumnya. Lalu kita tinggal apply. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada kamera atau cahaya yang tidak diperlukan, kita bisa disable langsung dari situ. Jadi tidak perlu nih kita misalnya membuka kembali Unity, hapus kameranya, hapus cahayanya, baru import lagi, tidak perlu. Di sini sudah dipermudah, jadi kita bisa langsung menghapus nih kamera dan cahaya yang tidak diperlukan. Seperti itu. Lalu misalnya apa aja sih yang bisa dibuat di Unity selain game, kalian juga bisa membuat aplikasi, bisa membuat film, dan lain-lain. Mungkin referensinya bisa kalian lihat di internet, ada banyak sekali untuk bagian situ. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang menu di game. Di sini di bawah ada menu game.
Mungkin kalau yang di kalian ada di bagian atas ini. Kita klik misalnya di game. Nah, di game ini jadi bentuknya itu perspektifnya dari main kamera yang kalian masukkan di awal atau yang sudah tersedia di awal. Jadi bagaimana sih kita melihat kalau misalnya Unity itu berjalan, misalnya atau di-play, maka seperti ini. Bagaimana cara menggantinya? Kita masuk ke scene. Seperti ini. Di sini ada main kamera. Misalnya. Nah, di sini misalnya kita bisa setting nih posisi dari kamera itu di mana misalnya kameranya itu saya ingin lebih tinggi misalnya seperti ini. Misalnya Y-nya itu 10. Terus saya ingin melihat hasilnya, oh seperti ini hasil dari kameranya. Saya akan pindahkan ke bawah agar bisa dilihat langsung. Seperti ini. Lalu misalnya saya ingin memutar nih objek kamera tersebut. Kalian bisa misalnya rotasi Y-nya berapa. Tinggal dimasukkan misalnya 90 derajat atau 10. Bisa di sini. Atau kalian bisa menggunakan menu di bagian atas ini. Jadi ada di menu atas. Bagian tool-toolnya ada di atas semua di sini. Nah, di tool ketiga ada rotate tool. Kalian bisa menggunakan menu itu juga untuk mempermudah. Misalnya dari move tool jadi ke rotate tool. Nah, kalian bisa rubah seperti ini. Sesuai kebutuhan. Nah, adapun shortcut untuk bagian misalnya hand tool, rotate tool, bisa menggunakan key untuk hand tool, W untuk move tool, dan E untuk rotate tool. Jadi QWE, itu yang bisa saya pakai untuk objek. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita memulai atau kita play lah untuk Unity ini. Caranya ada di bagian menu panel atas ini. Kita tinggal klik play. Kita tunggu. Nah, lalu bagaimana kita membedakan yang sedang play dan tidak play? Nah, untuk yang sedang play nanti bagian play sini akan muncul biru seperti ini. Atau agak lebih terlihat, bisa nih kita misalnya ketika play untuk full screen, misalnya kita klik saja untuk match on play sini. Kita play, jadi ketika kita ngeplay, maka layarnya akan full screen. Itu contoh kecilnya. Nah, seperti ini. Jadi kita play akan langsung full screen. Nah, di sini kan kita belum ada objek apa-apa nih. Misalnya belum ada karakter, belum ada dan lain-lain. Nah, untuk karakter, penggerakan karakter, kita akan bertemu di bagian nanti, pertemuan kedua. Untuk pembagian gerakan karakter, misalnya bagaimana cara import karakter ke Unity, cara menggerakkan juga menggunakan script. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar itu. Nah, untuk yang pertemuan pertama, sebenarnya hanya untuk menginstal dan mengimport aplikasi atau objek ke dalam Unity dan mengimplementasikannya ke dalam scene. Mungkin sekian, bila ada pertanyaan silahkan dibuka mic-nya atau menggunakan grup chatnya Zoom. Dipersilahkan. Bila ada pertanyaan bisa langsung ke grup chat atau melalui forum. Nah, untuk melalui forum, kalian bisa misalnya buka forumnya. Misalnya di sini, di pertemuan, nanti ada pertemuan 1 atau 2.
Nanti kalian bisa tulis-tulis chat atau pertanyaan di sana. Nanti kita akan bantu jawab. Nah, di sini ada pertanyaan nih, menarik. Sebentar, saya jawab satu-satu. Jadi, pertama itu, kalau ada tutorial import nggak, Kang? Tadi saya ketinggalan. Oke, untuk tutorial import ada di bagian forum. Jadi, pastikan kalian sudah terdaftar dulu di forum, nanti kalian baru bisa mengakses untuk videonya. Jadi, untuk misalnya bagian forum tutorial, yang saya buka nih untuk forumnya, lalu saya masuk ke bagian untuk instalasi Unity dan import aset ke Unity. Lalu saya klik misalnya materi dan installer nih. Nanti akan disuguhkan link. JavaScript Unity ini. Nah, nanti sini ada tutorial-tutorial nih, misalnya cara instalasi Unity, misalnya terus tutorial singkat import 3D ke Unity. Nah, di sini ada semua serta ada instalan serta PowerPoint-nya. Sini juga ada aset dari kotanya, kalian bisa download. Yang kedua, halo Kak, mau tanya cara render gimana ya? Kalau misalnya di sini, yang setahu saya, Unity itu menggunakan real-time render, jadi apa yang kalian masukkan di dalam scene akan langsung terrender seperti itu. Misalnya contohnya, saya contoh sedikit saja, untuk tambahan saja. Misalnya saya ingin memasukkan partikel, efek, partikel system, seperti ini. Nah, ini akan langsung terrender oleh Unity-nya, jadi kita tidak perlu menunggu nih engine-nya itu untuk merender gambar misalnya per frame, tidak perlu. Jadi sudah langsung real time render, misalnya saya masukkan ke sini. Contoh, saya misalnya bikin partikel nih. Misalnya saya atur speed-nya. Jadi ketika kalian ingin mengatur sebuah objek atau mengatur misalnya efek, pastikan kalian ada di menu hierarki atau maaf, di menu inspektor. Sini misalnya saya ada contoh partikel system. Misalnya durasinya berapa? 3 detik misalnya. Lifetime-nya, waktu hidupnya 2 detik. Nah, misalnya contoh sudah membuat misalnya partikel. Lalu saya ingin mencoba melihat nih bahwa partikel tersebut berjalan di Unity. Nah, karena real time render, kita tidak perlu lagi nih menunggu render Unity tersebut selesai. Sebentar. Oke, kita mundurin dulu dikit. Kita putar. Nah, ketika kita ngelihat di menu atau di panel game ini, seperti ini, maka yang akan terjadi adalah seperti itu juga. Jadi tidak perlu khawatir ada yang salah atau misalnya hasilnya jelek, kita tinggal melihat ke menu game saja. Lalu misalnya kita ke play nih, tidak perlu menunggu render, kita langsung play, langsung jalan juga. Mungkin untuk ada beberapa bagian, misalnya kalau misalnya gamenya berat, nah kalian mungkin untuk waktu play-nya lebih lama karena membutuhkan waktu juga. Nah seperti ini langsung berjalan juga bahwa partikelnya sudah berjalan. Seperti itu. Cukup mudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum waktunya selesai? Nah, selain objek yang tadi dicontohkan, sebenarnya kalian juga bisa langsung coba nih di rumah atau di sekolahnya memasukkan objek-objek selain yang tadi dibagikan. Misalnya contohnya kalian punya karakter nih, kalian bisa masukkan dahulu nih karakter tersebut ke dalam Unity. Seperti itu. Misalnya atau kalian punya misalnya 3D dari sekolah kalian, kalian bisa masukkan juga. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, di forumnya bisa langsung login atau harus register? Untuk di forumnya, kalian bisa langsung register saja. Jadi, kalian perlu register dulu dengan email dan nama untuk bisa mengakses forumnya.
Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan berikan sedikit gambaran. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba nih mengimport karakter dari Mixamo. Jadi di Mixamo itu kalian bisa, contohnya saja ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di Mixamo itu tempat kalian bisa download 3D karakter serta animasinya. Nanti kita akan coba import dari sini. Lalu kita akan mencoba membuat script untuk menjalankan karakter tersebut menggunakan keyboard WASD seperti itu dan kameranya. Nah, misalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya, misalnya kita akan memilih nih karakter apa saja yang akan kita gunakan. Terus animasinya juga di sini ada banyak sekali karakter dan animasi yang akan bisa kita gunakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Mixamo serta menggerakkan karakternya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan silakan register dahulu di forum pptk.id serta masuk ke bagian Treatnya United. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengabsen terlebih dahulu. Ada di bagian chat di bagian paling atas. Ada daftar hadir. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rifki sudah memaparkan penjelasan sedikit mengenai Unity. Untuk besok masih ada lagi workshop mengenai Unity juga, lanjutan dari hari ini di jam yang sama. Lalu untuk absen jangan lupa diisi juga. Jika ada pertanyaan juga bisa didiskusikan di forum atau besok pada saat workshop. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.